Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Selamat pagi semuanya. Semangat. Iya. Oke, Bu minta satu orang memimpinnya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ibu lihat semuanya, Ibu rasa hadir semua hari ini kan? Oke, alhamdulillah. Berarti pada kesempatan ini kita dapat belajar seperti biasa dan semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita menyanyikan lagu seperti biasa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sekarang kita mempelajari tema 3, sub tema 1, yaitu mengenal apa? Ayo. Iya, mengenal penemuan yang mengubah dunia. Nah, mungkin kamu tahu yang di sini kita mengenal arti dari listrik. Sekarang Ibu lanjutkan, kita mempelajari tentang rangkaian listrik. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan, tujuan pembelajaran kita hari ini kan, yaitu untuk mengetahui tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Kemudian kita akan mencobakan atau mengeksperimenkan cara-cara membuat rangkaian listrik. Nah, sebelum itu Ibu sampaikan dulu materinya, yaitu kita lihat sekarang rangkaian listrik. Pertama, kita lihat tadi sudah Ibu jelaskan juga tujuan pembelajarannya. Ya, di sini siswa mampu mengidentifikasi komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, nanti setelah kita pengamatan, kalian akan mengeksperimenkan atau mencoba membuat rangkaian listrik yang sederhana. Ya, cukup yang sederhana saja dulu. Kemudian, nah kita akan membuat seperti ini. Kan? Apa itu rangkaian listrik? Nah, di sini dapat dijelaskan rangkaian listrik adalah suatu sistem yang saling terhubung menghasilkan arus listrik. Jadi bergabung. Kalau tidak ada antara keterkaitannya, listrik itu tidak akan bersatu. Tidak akan menghasilkan arus listrik. Dan tidak akan bisa menghasilkan cahaya. Nah, jadi dalam rangkaian listrik diperlukanlah 3 komponen. 3 komponen, yaitu 1 sumber listrik,
kedua adalah konduktor listrik, ketiga adalah alat listrik. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang jenis-jenis rangkaian listrik. Jenis-jenis rangkaian listrik itu ada berapa? Ada dua. Pertama adalah rangkaian seri. Nah, ini rangkaiannya paling sederhana, yaitu rangkaian seri, di mana kita lihat susunannya berurutan menciptakan satu jalur tunggal untuk arus listrik. Nah, itu. Kemudian kedua, kita lihat lagi yaitu rangkaian. Nah, rangkaian paralel. Jadi arus diciptakan untuk susunan komponen yang paralel. Jadi ada seperti ini. Itu namanya paralel. Jadi itu merupakan rangkaian-rangkaian listrik. Kita lanjutkan yaitu Ibu bagikan yaitu LKPD-nya, yang mana kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Yang kita buat adalah rangkaian seri. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini 1, 2, 3, 4. Baca dulu, nanti ada jawab pertanyaannya nanti. Isi di belakangnya nanti. Satu lagi. Oke, nah nanti kita lihat. Sekarang lihat dulu video ini. Nanti seperti yang sudah Ibu jelaskan juga tadi. Jadi di sini kan ada rangkaian juga kan, rangkaian listrik. Yang ini umumnya. Rangkaian listrik ini adalah rangkaian umum. Ada terbuka dan tertutup. Jika, nah tadi kan udah Ibu ada gambar pertama kan, kalau ini adalah melambangkan saklar kan, ini melambangkan saklar. Nah saklar ini kalau dia tidak bertemu, artinya dia terbuka, berarti itu merupakan rangkaian listrik terbuka. Yang ini termasuk rangkaian listrik tertutup jika saklarnya menutup. Nah, itu dikatakanlah rangkaian listrik terbuka dan tertutup. Kita lanjut lagi. Mengalir karena kutub positif dan negatifnya tidak terhubung atau tertutup. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita telah mengetahui bagaimana rangkaian listrik tertutup dan terbuka itu seperti apa. Tapi di sini teman-teman mengetahui nggak sih apa itu rangkaian listrik? Kemudian ada saklar atau switch, ada kabel atau logam, dan ada baterai yang berperan sebagai sumber arus listrik. Nah, keponakan maka arus listriknya berjalan nih. Arus listrik yang dihasilkan dari sumber listrik dari kutub positif menuju kutub negatif, ya, sehingga nah teman-teman, rangkaian listrik berdasarkan susunannya terbagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk masing-masing jenis atau kategori rangkaian listrik ini akan kita bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, nah baiklah kita lanjutkan. Di sini mengenai cara pembuatannya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, melalui video ini sudah bisa kalian nanti melalui pengamatan dah boleh kalian
untuk mencoba seperti ini. Jadi disiapkan kan nantinya seperti ini. Ya, laksanakan kabelnya itu dipotong. Nah, kabelnya dipotong. Oke, dah. Jadi boleh sudah dipotong kabel-kabelnya. Kemudian nanti dirangkai. Lihat gambarnya ini, videonya. Nah, kabel dipotong, kemudian dirangkai. Nah, dibuka dulu. Nah, perhatikan dulu, nanti setelah itu yang lainnya baru menjawab pertanyaan. Lihat kawannya yang merangkai kabelnya. Nah, jadi disatukan dulu kabelnya, dibuka. Lakukan hal yang sama untuk keempat kabel yang lain. Selanjutnya siapkan 20 lampu kecil beserta dudukannya. Lalu satukan lampu dengan dudukannya. Udah lah, dirangkai dulu, dirangkai. Untuk sebentar, nanti lihat dulu kawannya, baru kita ngerjakan soal. Nah, lihat dulu kawan yang merangkai. Iya. Nah. Jadi sambil lihat videonya, kan sesekali, jadi caranya jangan sampai harus kabel yang positif dengan negatifnya itu. Nah, jadi dipasang. Kita masukkan dan kita ikat kabel merah dan kabel hitam di masing-masing lubang kabel salah. Satunya dua lampu kita coba, kan seri. Kita mencoba seri dulu. Rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bersamaan yang dipasangkan secara berurutan seperti ini. Nah, jadi harus lampunya harus duanya hidup. Itu menunjukkan rangkaian seri. Jadi dipasangkan itu. Seri atau paralel, Pak? Paralel toh? Paralel. Nah, berarti rangkaian paralel. Ini berarti rangkaian paralel. Nanti ditulis rangkaian paralel. Ini kan ada karena kalau rangkaian paralel, dia kita putus lampunya, itu masih mau hidup deh, tuh kan? Coba dikepas tuh. Kabelnya lepas. Nah, bisa hidup kan? Nah, tapi kalau nanti rangkaian seri, kalau lepas satu, dua-duanya tidak mau hidup. Itu bedanya. Jadi rangkaian paralel sama rangkaian seri. Ini rangkaian paralel, memang disuruh rangkaian paralel. Nah, ini seri ya. Ini seri berarti memanjang lampunya. Nah, udah. Satukan ya dulu. Nah, di saklarnya. Nah, itu tancap ya ini, yang lampunya pakai ditancapkan ke itunya ya. Oke. Pada rangkaian seri ini, jika salah satu lampu terputus, maka lampu yang lainnya diarahkan kepadanya dan akan kembali menyala jika lampunya kita pasangkan kembali. Lihat kill. Nah, kalau tidak apa-apa bisa melihatnya kan? Lihat videonya. Nah, ibu ulang lagi video nanti nih. Ini kan cara-cara. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ini rangkaian seri. Di bagian akhir aku buatkan kesimpulannya. Ini rangkaian
Oke, hampir selesai rangkaian seri kan. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Pertama, siapkan kabel dengan panjang 1 meter. Kabelnya diatur. Lalu pisahkan kabel posisi dengan negatif. Tinggal udah ya, tinggal ini dirapikan. Kita potong kabel berwarna merah dengan ukuran panjang 5 cm sebanyak 4 buah. Nah, itu ya. Biar bebek disuruh salasi, bukan tahan anak. Mana? Lalu kita kupas kabelnya. Bisa aja ya, lambat deh. Memang seri, kalau seri kan satunya besar, satunya nyalanya ya. Yang ini bisa saklar. Bisa. Harus pakai pegang. Berarti penyambung di saklarnya lah ya. Yang tali penyambung di saklar itu bisa kan. Lalu kita sambungkan dengan kabel seperti ini. Penyambung di saklarnya ya, yang belum pas ya. Kalau udah pas nanti kan disolasi supaya dia nggak bergerak, itu tidak disolasi. Isolasi aja. Itu ya tidak anti sambung. Kecil aja gunting solasinya. Jika sudah, kemudian siapkan saklar. Kemudian siapkan kabel berwarna hitamnya. Kalau udah jadi nanti tinggal ditempel. Setelah itu kalian diskusikan apa komponennya, apa fungsinya. Nah, baca di situ ada bacaannya. Kemudian dijawab. Nah, sudah selesai? Oke. Mana lampunya? Tanganmu nak nampak sebelahnya. Oke, sip. Diberi nama nanti kalian rangkaian paralel. Nanti baru enggak apa-apa. Udah jadi dah ya, udah pas aja solasi hitam tak apa-apa lah, yang penting jadi, bukan minta yang jadinya. Jadi tinggal kalian jawab pertanyaan, diskusikan. Habis itu nanti kita presentasikan. Oke, boleh selesai. Kalau sudah selesai prakteknya, kita lanjutkan dengan kalian menjawab pertanyaan. Nah, maka kedua lampu akan menyala dengan terang dengan sinar cahaya yang sama terang. Nanti kalau rangkaian Jika sudah, kemudian yang lain tidak akan ikut padam. Baiklah. Di situ kalau udah selesai, kalian jawab pertanyaan yang ada di ALKPD. Yang di situ kan menceritakan tentang hasil dari yang kalian kerjakan. Kamu perhatikan kan apa itu fungsi kabel, fungsi saklar, kan fungsinya baterai. Nah, ada semuanya ada di materinya. Jadi dia kalau kabelnya kalian sambung, menyambungkan macam kabel situ, macam itu. Jadi nyambung ke saklar deh. Dicoba dulu. PD berkaitan dengan saklarnya. Bagi dua. Tali itu kan ada yang enggak, ada talinya kan ada positif, ada negatif tadi ya. Yang mana ya? Nah, talinya kan ada dua. Dua tali itu kan ada yang dia punya negatif, ada yang positifnya talinya. Tidak belahannya, yo belahannya ya. Jadi satukan dengan sebelah mana tadi yang kita pakai. Dicoba ya. Dia kan kalau man yang tidak mau kan tidak hidup ya, yang kalau pas dia hidup. Tali yang mana tadi yang tidak mau? Nah, itu coba dulu disambung yang tali sambungan ke saklarnya itu. Pelan-pelan bukanya.
Yang lain yang ya boleh ngerjakan jawab pertanyaannya. Nah, udah tengah-tengah sih ya. Jadi apa yang di situ kan udah ada yang ibu ada di dalam bacaan. Udah bisa Kil? Bantu Yan. Nah, oke, enggak apa-apa ya, bertahap. Udah sekarang udah selesai itunya, jawab LKPD-nya, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, tinggal membaca. Sakarnya tinggal tancap kan, nggak bisa kan? Ah, udah. Udah mau. Ya, enggak apa-apa lah, yang penting menyala. Berarti pengaruh di kabel. Kabel kau pendek. Iya. Pendek enggak? Enggak kali. Potong lah dia. Jadi sebelahnya hitam. Hitam lagi. Nah, itu merah. Itu pindah situ. Yang hitam ke situ deh. Nah, di satu arah. Dia kalau satunya situ kan itu hitam. Kan penyambung tuh. Nah, hitam situ. Nah, hitam dulu situ. Dia kan nyambung galak tuh. Nah, di satu arah. Kan kabel tuh kan sama, ada arusnya. Nah, itu sambungkan yang hitam dulu. Nah, kita jadi sebagai teman. Udah ada pertanyaan yang lainnya sama. Nah, perhatikan kawannya. Nah, jadi begitu cara memasangnya kembali. Oke, sudah ada yang selesai? Kalau yang sudah ada, berarti Ibu minta 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Udah, kita lanjutkan. Udah sekarang udah semua. Ibu minta kelompok yang mempresentasikan, yaitu yang satulah rangkaian seri, satunya rangkaian paralel, yaitu coba kelompok Zahra. Oke, dah sekarang hidupkan hasil lampunya. Nah, ini adalah berupa rangkaian seri. Nah, Bapak. Oke, sekarang kelompok yang kedua. Kelompok dari Nabil. Jadi udah bisa. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan hasil dari eksperimen kita, percobaan kita, materinya ini. Jadi dari kesimpulan itu dapat kita lihat baterai itu akan menyala dan baterai itu akan lampu itu akan mati jika dia terputus alirannya, yaitu dengan adanya apa tadi, bantuan apa sebagai pemutus arus? Pemutus arus. Iya, dengan adanya saklar. Itu ada sebagai alat yang digunakan untuk memutus arus. Nah, jadi dari kedua rangkaian ini bisa dilihat kalau rangkaian seri dia satu mati lampunya, kedua-duanya akan ikut mati. Itu rangkaian seri. Tapi kalau rangkaian paralel apa? Dia satunya hidup, satunya mati, itu satunya tetap hidup. Itu perbedaannya. Karena adanya pembagian arus. Kemudian Ibu mengingatkan lagi, jadi kalian supaya ingat tadi siapa penemu dari listrik itu. Nah, kalau ditanya harus tahu. Jadi jangan kita lupakan, dia itu sangat berjasa
bahwa yang bisa mengubah dunia, betul enggak? Nah, kan bisa mengubah dunia. Kayaknya dari zaman dulu, iya, kalau zaman kita, nenek-nenek kita dulu, mereka tidak punya listrik, sehingga menggunakan, ya, obor, pelita. Kalau zaman dulu, ya, lampu petromak. Nah, mungkin kalau zaman kalian tidak pernah menghadapi seperti itu. Tidak pernah, karena kalian sudah mengalami adanya lampu. Ya, zaman yang sudah modern kan. Nah, itu sehingga dikatakanlah bahwa adanya penemuan itu yang dikatakan sebagai listrik sebagai pengubah dunia. Siapa yang bisa menjawabnya? Kesimpulannya yang kalian rasakan. Nah, angkat tangannya. Ditemukannya lampu, yang apa yang kamu simpulkan dari hasil penemuan itu? Nah, coba Marsha. Kesimpulannya bahwa iya, dengan penemuan adanya lampu oleh Bapak Michael Faraday, yang kamu rasakan. Kesimpulannya, jadi kamu rasakan dalam kehidupan kamu. Iya. 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 Jadi itulah gunanya adanya listrik bagi kehidupan kita. Sekarang Ibu tanya, ada enggak materi yang belum kalian pahami? Sudah paham semua? Iya, bagus. Kalau belum pahami, boleh ya ditanyakan kembali dengan Ibu. Sebelumnya kalau sudah paham semua, Ibu minta kumpulkan LKPD-nya ke depan. Sama hasil karyanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.